Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rewel. Akhirnya lagu favorit saya judulnya Neraka dinyanyikan sama mereka. Kang, sekarang saya deh yang nanya. Malah gantian host. Iya, kan tadi kan saya kan sekarang saya juga host. Kan di akhirnya saya juga host. Oh juga ya. Oh iya. Kan jadinya nanya. Nah, tadi kan saya udah ngobrol sama Dewi. Nah, sekarang Gus dong obrolin mengenai Bunda. Udah berapa tahun sih? Kita sudah 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Alhamdulillah 16 tahun. Dan alhamdulillah tetap bertahan satu cinta. Asik. Karena cintanya Gus kepada Bunda itu seperti coronavirus. Nah? Tidak nampak sih, tapi sangat serius. Ngejaga keharmonisannya itu gimana sih? Resepnya tuh apa sih? Satu hal yang kemudian kita lakukan, kita saling percaya. Jadi salah satunya adalah saya nggak pernah buka HP-nya Bunda. Dan Bunda nggak pernah buka HP saya. Ya sudah. Dan menyadari posisi dan hak dan kewajiban masing-masing. Ketika saya menikah dengan Bunda dulu, saya bilang, kelebihan saya cuma satu, dan kekurangan saya juga hanya satu. Apa tuh? Kelebihan saya banyak kekurangan, dan kekurangan saya nggak punya kelebihan. Oke, sekarang gini. Saya punya oleh-oleh. Apa tuh? Saat itu awal-awalnya aku di mata Bunda itu seperti non mati di antara idhum bilahuna. Terlihat sih, namun dianggap tidak ada. Sampai akhirnya aku mengungkapkan maksud dan tujuanku kepada Bunda secara idhar, jelas dan terang. Dan saat itu aku berkesimpulan, kalau memati ketemu Bak disebut ikhfa safawi, maka aku ketemu Bunda disebut cinta. Gus, ada ini nggak Gus? Ada kata hati nggak buat Bunda? Apa ya? Saya sempat kemudian dibuat kembali menginjak bumi oleh Allah ketika popularitas begitu luar biasa dan saya nggak ada waktu untuk keluarga, terutama untuk Bunda. Saat itu kemudian Allah ngasih ujian yang luar biasa, Mas. Ketika saya sibuk meninggalkan santri, meninggalkan rumah, walaupun untuk berdakwah ngurusi umat. Saat saya berangkat ngaji ke Jawa Timur waktu itu, saya ditelepon sama dokter. Tadinya istri saya nangis, Abah mohon maaf, Bunda dimaafkan ya. Ada apa Bun? Ada tindakan lanjut dari dokter. Akhirnya saya inisiatif telepon dokter, dan dokternya bilang sama saya, Gus Miftah mohon maaf, Bunda positif kanker. Cancer. Saat itu bro, kayak runtuh dunia ini. Dan akhirnya kemudian saya teringat, di saat saya kemudian sibuk meninggalkan rumah, nggak ada quality time untuk keluarga. Ya. Akhirnya saat itu saya bilang sama anak-anak, tolonglah aku dikasih waktu untuk keluarga. Makanya saya pikir apa yang kemudian saya dapatkan hari ini, itu tentunya karena doa tulus dari Bunda. Dan Kang Herman tahu, istri saya itu sehari minimal kan, baca sholawat minimal 15.000 kali. Ya Allah, Insya Allah. Per hari. Maka bagi saya Bunda hari ini adalah anugerah yang luar biasa untuk saya. Tepuk tangan dong untuk saya. Saya bawa amplop. Apaan Kang? Challenge. Challenge. Tuh, A, B, C. Silakan pilih mau yang mana. Ada yang Z nggak? Hah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kebanyakan. Oke Silakan lah. yang mana? Udah dibuka bro? Boleh dong. Kirain pound sterling. Waduh. Ikuti aksi panggung Arman Maulana. Mate. Tuh. Nah, gimana Mau lihat? ya? Nih. Kau bikin aku sadar, kau bikin aku sabar, langsung saja coba datang, coba datang. One time buat Rising Sun, tepuk tangan loncat. Gimana tuh Gus? Miranti, kurang ajar loh, gua kiai. Gus, terang. Terus terang. Gua aja nggak bisa ngulangin kayak gitu. Temenin dong, temenin. Ayo. Ayo, kita putar lagi gimana coba. Mana? Oh, ini musiknya. Gue yang nyanyi deh Gus. Lo yang nyanyi ya? Ya. Apa sih yang kau tunggu? Gitu ya, tuh. Apa sih yang kau mau? Langsung saja coba katakan. Ya. Coba katakan. Coba katakan. Hop.
Setelah ini gue gak bakal diundang sebagai kiai tahu. Enggak, tapi Hancur reputasi gua, bro. Tapi tadi dilihat gayanya bukan mirip saya. Siapa tuh? Lebih mirip wayang orang gitu. Saya pikir begini loh, gitu kan kayak orang biasanya itu. Jangan. Panas. Jangan. Kang, pertanyaan terakhir sebelum Gus Tausiah. Ya. Sampai kapan sih nyanyi? Kalau saya sih sampai saya memang tidak bisa lagi berkarya gitu ya. Tapi Gus terus terang ya, ketika kemarin di umur 48, 47, 48, 49, terus kemarin saya alhamdulillah ulang tahun ke-50 gitu. Itu emang tujuan saya udah beda gitu. Bahwa musik itu sekarang udah lagi nggak kayak zaman dulu lagi deh. Kalau saya bikin lirik tuh kan dulu kan masih zaman kayak liriknya tuh mengenai kekesalan, mengenai apa. Nah saya tuh kemarin tuh udah pokoknya dari semenjak sekarang tuh saya pengen lirik tuh yang positif, yang membangun. Dan karena Gus Nas sering bilang dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah, termasuk melalui lagu. Itu saya ingat banget waktu kita di pesawat. Kan? Jadi begini, saya pengen kemudian tausiah malam hari ini adalah berangkat dari keluarga Kang Arman dan Teh Dewi yang luar biasa. Saya bilang begini, ada 4 hal di dunia ini yang memang tidak bisa dipaksakan, Kang. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah ukuran baju atau celana, yang ketiga ukuran BH, dan yang keempat ukuran celana dalam. Kenapa? Karena kalau dipaksakan efeknya sama. Nyesek. Kenapa kemudian ada keluarga harmonis yang dalam bahasa agama barangkali sakinah mawaddah warahmah yang diperlihatkan oleh Arman Maulana dengan Dewi Gita. Yang pertama, perlu dipahami istri itu adalah amanah, bukan pembantu. Bila kau tak bisa membuatnya tersenyum, janganlah kau membuatnya menangis. Bila kau tak bisa membuatnya bahagia, janganlah kau membuatnya menderita. Bila kau tak bisa memujinya, janganlah mencelanya. Bila kau tak bisa mengantarnya ke surga, janganlah kau menjerumuskannya ke dalam neraka. Ingat Sobat Kepo, istrimu bukan pembantu yang hanya dibebankan kewajiban-kewajiban untuk melayanimu. Tapi dia adalah amanah yang memiliki hak atasmu. Dan memiliki hak untuk bahagia seperti kita. Hak untuk dimuliakan. Hak untuk kau arahkan kepada keselamatan. Dan lebih dari itu, dia sepertimu punya perasaan, ingin diperhatikan dan disayangi. Dia bila bukan darimu, dari laki mana lagi dia akan mendapatkan. Itulah kewajiban seorang suami. Dan ingat, saya juga punya renungan nih bagi seorang istri. Istri zaman now selalu tampil menawan di hadapan orang lain. Tapi tampil seadanya di hadapan suaminya. Lemah lembut ketika berbicara kepada orang lain. Tapi ketus dan kejam saat berbicara dengan suaminya. Berhias dan memakai parfum. Dengan aroma yang wangi yang menyengat ketika keluar rumah. Namun tampil apa adanya. Tanpa mau berdandan saat bersama suami. Selalu mendengarkan apa kata orang. Namun tidak pernah mau mendengar apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh suami. Maka, wahai para suami, katakan pada pasanganmu, jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, di bumi aku punya istri untuk diperjuangkan. Ya. Ingat, ini pesan untuk saya sendiri dan untuk Kang Arman dan untuk Sobat Kepo semuanya. Pria sejati bukanlah dia yang punya banyak wanita dalam hidupnya, tetapi dia yang mampu menolak banyak wanita hanya demi seorang wanita yang dicintainya. Kenapa para istri tetap harus berdandan? Ingat, karena pelakor lebih angker dibandingkan kuburan. Habis tausiah nih, rasanya kok haus ya? Haus ya. Le mineral ini bukan sekedar air minum biasa, tapi jelas mengandung mineral alami yang baik untuk tubuh. Selain itu, lihat nih kemasannya. Terproteksi banget. Aman dari pemalsuan. Bikin kita makin yakin kan sama kualitasnya. Coba kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger banget. Berasa kualitas mineralnya. Hatur nuhun Kang Arman udah datang di Ngobrol bareng Gus Miftah.
Sampai jumpa Jumat depan dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Bekas kekasih yang lama hilang, satu dari kekasih yang terbaik. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh